Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin perkenalkan, saya Rizky Novian, mahasiswa Unsia dari kelas ASI 24. Izin kepada Ibu dosen, Ibu Ocha. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi jawaban UAS mengenai emotional intelligence. Baik, kita mulai saja. Pokok pembahasan di sini yaitu diantaranya pengertian emosi, pengertian kecerdasan emosional, 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman, cara meningkatkan kecerdasan emosional, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi, kecerdasan emosional rendah, kecerdasan emosional tinggi, serta studi kasus. Apa itu emosi? Baik, emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Workbook 2015. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Goldman menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Goldman 1995. Kemudian pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Goldman 2004. 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. Kemudian yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang bersifat tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Kemudian yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Meraih prestasi harus dilalui dengan memiliki motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, maksud saya antusianisme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Kemudian yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau
peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Kemudian yang kelima, membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Terkadang manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. Berikut adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara, agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungan baik. Yang ketiga, siap berkomunikasi. Jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah. Yang keempat, tak usah takut ditolak. Setiap usaha terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi siapkan diri dan jangan takut ditolak. Yang kelima, mencoba berempati. EQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. Kemudian yang keenam, pandai memilih prioritas. Ini perlu agar bisa memilih pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. Yang ketujuh, siap mental. Situasi apapun yang akan kita dihadapi, kita harus menyiapkan mental sebelumnya. Yang kedelapan, ungkapkan lewat kata-kata. Katakan maksud dan keinginan dengan jelas dan baik, agar dapat saling mengerti. Yang kesembilan, bersikap rasional. Kecerdasan emosi berhubungan dengan perasaan, namun tetap berpikir rasional. Fokus yang terakhir, konsentrasikan diri pada suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan memaksa diri melakukannya dalam 4 sampai 5 masalah secara bersama. Kemudian berikutnya adalah tentang 5 komponen kecerdasan emosional. Dimulai dari self awareness, mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Ya, kemudian self regulation, mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Kemudian motivation, mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang akan datang. Kemudian empathy, mampu memahami orang lain secara emosional, peduli, dan tulus dalam interaksi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu social skill, mampu bernegosiasi sosial, berkemampuan komunikasi, dan membangun relasi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu dari segi jasmani dan segi psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri. Kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi, dan yang kedua adalah lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Ciri kecerdasan emosional rendah.
Kecerdasan emosional rendah bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, tindak agresif, tidak sabar, memiliki tujuan hidup, dan cita-cita yang tidak jelas. Mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Mudah terpengaruh oleh perasaan negatif. Memiliki konsep diri yang negatif. Tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Kemudian selanjutnya itu kecerdasan emosional tinggi. Mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran. Memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya. Menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial secara damai. Berikut adalah studi kasus yang terkait dengan emotional intelligence. Bisa dilihat dalam berita ini. Dipicu masalah lama, pria di Belitung ini nekat tikam pria lain saat nobar sepak bola. Berita ini berita yang masih baru pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu. Kejadiannya di tempat saya di daerah pesisir. Untuk beritanya, gegara dipicu masalah lama. Aldi nekat menusuk Dedi Irawan alias Budet hingga kritis. Pelaku yang berusia 21 tahun lalu itu langsung tersulut emosi ketika melihat korban di area nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola di Desa Tanjung Minggu, Kecamatan Sijuk pada Selasa dini hari, tanggal 25 Juni 2024. Sempat adu mulut, pelaku diduga dalam kondisi mabuk langsung mengambil pisau yang menusuk korban sebanyak 4 kali, yakni satu di bagian muka dan sisanya di dada dan perut. Antara pelaku dan korban ini memang sebelumnya ada masalah sekitar 3 bulan lalu. Jadi pelaku ini kembali emosi ketika bertemu dengan korban. Ungkap PLT Satreskrim Polres Belitung Ibtu Dedi Irmawan kepada Pos Belitung pada Rabu 26 Juni 2024. Usai menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Bahkan pelaku sempat melarikan diri ke Pulau Lotong yang merupakan gugusan pulau di Desa Tanjung Bingan. Namun pelaku tiba-tiba menyerahkan diri ke Polsek Sijuk pada Rabu 26 Juni 2024 pagi tadi didampingi keluarganya. Sementara ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Belitung, sedangkan korban dirawat di rumah sakit. Baik, dalam kasus ini pelaku jelas belum memiliki kecerdasan emosional ataupun kecerdasan emosionalnya masih rendah, pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar. Seharusnya masalah tersebut harus dikomunikasikan secara baik-baik supaya tidak berlarut-larut dan jangan sampai menjadi dendam. Perlunya self-awareness dan self-regulation yang benar-benar matang. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, sudah pasti kejadian ini tidak akan pernah ada. Pelaku bisa mengendalikan rasa marah, tidak agresif, dan sabar. Berpikir jauh ke depan sebelum bertindak. Baik, berikut sedikit video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.